Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadhirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan sebagian perintahnya serta mensuri tauladani jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tolabul ilmi. Mudah-mudahan tolabul ilmi kita di pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'un tabi'in, termasuk kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mensuri tauladani jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita digolongkan umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya dalam kitab Safinatun Najah Syarah Kasifatus Saja. Pasal selanjutnya menerangkan tentang sholat jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak itu artinya mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu, baik takdim maupun takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun arieu eta hiji pasal. Surutu jam'il takdimi, ari pirang-pirang syarat jama takdim, eta arbaatun aya opat. Al-bada'atu hiji yen ngamimitian anjeun bil ula kanu salat anu kahiji, wan niyatul jam'i jeung niat ngajama fiha dina salat anu kahiji, wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma di antara dua salat, wadawamul udri jeung langgeng udur. Jadi ini menerangkan pasal tentang jama takdim.
Syarat jama' takdim ada 4. Yang pertama, jama' takdim itu harus dimulai dengan sholat yang pertama. Jadi kalau misalkan duhur dan asar, kalau jama' takdim berarti dilaksanakan di waktu duhur. Jadi si asar ditarik ke waktu duhur. Atau maghrib dan isya berarti menarik sholat isya kepada waktu maghrib. Nah, syarat kita melaksanakan jama' takdim itu harus melaksanakan sholat yang pertama. Berarti kalau duhur dan asar jama' takdim berarti harus memulai sholat waktu duhur terlebih dahulu. Maghrib dan isya kalau mau jama' takdim berarti harus melaksanakan waktu maghrib terlebih dahulu. Tidak boleh kita misalkan duhur dan asar mau jama' takdim, kita melaksanakan sholat asar terlebih dahulu baru duhur, tidak sah. Atau maghrib dan isya jama' takdim, kita melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, tidak boleh. Harus melaksanakan sholat yang pertama terlebih dahulu. Dan yang kedua, niat jama' pada sholat yang pertama. Nah, jadi niat jama' itu yang wajibnya pada waktu sholat yang pertama, sholat duhur dan asar jama' takdim berarti dilaksanakan di waktu duhur. Yang pertama kita harus melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu, dan di waktu duhur tersebut kita berniat melaksanakan jama'. Nah, jadi niatnya itu harus pada saat sholat yang pertama. Adapun sholat yang kedua mau niat lagi jama' silahkan, atau tidak juga tidak masalah. Jadi yang wajibnya niat itu pada sholat yang pertama. Usolli fardhu dhuhri misalkan majmu'an ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Yang keduanya pas niat asar mau majmu'an lagi boleh, atau mau niat biasa boleh. Usolli fardhol asri arba rakaatin mustaqbil kiblati biasa boleh, atau mau jama' lagi usolli fardhol asri majmu'an ilal dhuhri fardhol lillahi ta'ala boleh. Tapi yang penting niat itu ialah di sholat yang pertama. Adapun yang kedua itu sunat, mau niat lagi menjama' boleh, atau tidak juga tidak apa-apa. Yang ketiga syaratnya itu yang pertama tadi memulai dengan sholat yang pertama karena waktunya adalah milik yang pertama. Jadi karena waktu duhur itu misalkan jama' takdim karena mendahulukan sholat yang mempunyai waktu seperti tadi duhur dan asar, karena dilakukan di waktu duhur maka sholat yang pertama itu sholat duhur. Maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib, maka yang harus dilaksanakan pertama itu sholat maghrib karena mempunyai waktu. Yang kedua tadi berniat menjama' pada sholat yang pertama sebelum selesai melakukan ritual sholat. Hal ini untuk membedakan jama' takdim yang disyariatkan dengan jama' takdim yang dilakukan karena lupa atau hanya sekedar bermain-main. Misalkan dengan mengucapkan nawaitu usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Saya niat jama', saya niat sholat fardu duhur dengan dijama' dengan sholat asar. Itu pokoknya di waktu yang pertama. Yang ketiga ialah berturut-turut atau langsung di antara kedua sholat yang dijama'. Jadi tidak boleh ada jeda antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua.
Sayyid Yusuf Al-Jubaidi berkata dalam kitab Irsadul Anam bahwa orang yang dimaksud berturut-turut atau langsung tersebut hendaklah orang yang melakukan jama' takdim tidak memisah antara kedua sholat tersebut dengan waktu yang lama. Waktu yang lama tersebut adalah sekira cukup untuk melakukan 2 rakaat dengan praktek sholat yang paling cepat. Jika salah satu dari ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka dia harus melakukan sholat yang kedua pada waktunya. Sementara ketiga syarat ini adalah sunnah dilakukan pada jama' takhir. Nah, jadi jangan ada jeda yang lama. Nah, jeda yang lama ini seukuran kita melaksanakan sholat 2 rakaat dengan praktek yang paling cepat. Misalkan 1 menit lah kurang lebih paling cepat. Nah, jadi antara sholat duhur dan asar ketika kita mau menjama, sesudah sholat duhur itu harus kita langsung melakukan sholat asar. Tidak boleh ada jeda, tapi hanya sekedar istighfar. Misalkan sesudah sholat duhur, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu tidak masalah. Lalu berdiri lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua. Lalu yang keempat, syarat jama' takdim itu alasan atau udurnya itu harus tetap berlangsung, harus tetap ada pada saat pelaksanaan sholat yang kedua. Jadi udurnya itu sampai sholat kedua harus tetap ada. Artinya bagi orang yang bepergian harus tetap dalam keadaan bepergian sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Andai kata orang yang melakukan jama' takdim ini di tengah-tengah sholat yang kedua dia menjadi orang yang mukim sampai di tempat tinggal, mukim itu, maka hal ini tidak merusak keabsahan sholat jama' takdim, sehingga tidak disyaratkan keadaan safar tersebut sampai selesai sholat yang sempurna yang kedua. Tuh, jadi syarat jama' takdim yang keempat itu ialah udurnya itu harus tetap masih ada sampai selesai takbiratul ihram sholat yang kedua. Jadi andai kata misalkan kita sholat di dalam kendaraan, misal kita niat jama' takdim di dalam kendaraan, kita sholat jama' takdim. Lalu sesudah beres sholat yang pertama, misalkan duhur dan asar, duhur masih misalkan di Cibiru, misal kita sholat duhur misal di kendaraan. Nah, sesudah sholat duhur kita lanjutkan sholat asar. Nah, asalkan pas takbiratul ihram sholat asar itu beres, misalkan begitu beres takbiratul ihram kita udah nyampe ke daerah GBI, nah itu masih bisa termasuk ke dalam dikategorikan sholat jama'. Tapi kalau misalkan begitu takbir kita udah sampai ke GBI, takbiratul ihramnya belum beres, nah itu tidak termasuk sholat jama'. Jadi sholat yang keduanya yang asarnya itu harus dilaksanakan nanti setelah masuk waktu asar. Jadi syarat yang keempat itu harus tetap udurnya tetap ada sampai beresnya takbiratul ihram sholat yang kedua. Itu syarat jama' takdim itu. Itu diantaranya syarat-syarat jama' takdim. Jadi yang pertama harus dimulai dengan sholat yang pertama, tidak boleh dimulai dengan sholat yang kedua terlebih dahulu. Yang kedua harus niat pada saat sholat yang pertama. Jangan sampai niatnya di sholat yang kedua, sholat yang pertama enggak. Jadi yang pertama wajib, niat sholat yang kedua sunnah. Yang ketiga harus berturut-turut,
tidak boleh ada jeda waktu yang lama seukuran melaksanakan 2 rakaat salat sunat dengan tempo yang sangat cepat. Nah, jadi jangan ada jeda. Misalnya udah beres salam salat yang pertama, istighfar 3 kali, langsung dilanjutkan dengan salat yang kedua. Lalu yang keempat, harus tetap dalam keadaan udzur atau bepergian sampai selesainya takbiratul ihram salat yang kedua. Jadi yang dimaksud di sini mukim itu bukan hanya tempat tinggal rumah, tapi udah masuk ke kampung, misalkan ke GBI. Nah, kalau udah masuk daerah GBI berarti itu udah dikatakan mukim, bukan hanya sampai rumah gitu. Jadi udah sampai kampung itu harus udah dikatakan mukim. Jadi jangan sampai kita udah nyampe mukim takbiratul ihram kedua belum selesai. Jadi minimal takbiratul ihram yang kedua udah selesai sebelum kita memasuki perkampungan kita atau mukim kita. Itu diantara syarat-syarat sah atau syarat-syarat dibolehkan kita menjama takdim. Ada yang pertanyaan mengenai jama takdim? Iya Pak. Jama takdim, tapi kan awalnya itu lewat berjamaah. Ini tidak tempatnya apa? Gimana ulangi Pak? Jadi misalnya tadinya di tahap pertama, jama takdimnya ke belakang. Oh, nggak apa-apa kalau beda tempat, nggak masalah. Misalkan jama takdim di sini salat duhurnya gitu, asarnya di sana, nggak masalah itu. Itu kan paling ada jeda beberapa detik lah kita untuk bergeser gitu. Yang penting tadi jedanya itu tidak boleh lama seukuran kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dengan tempo yang sangat cepat. Misalkan 1 menit lah taruh 2 rakaat yang sangat cepat. Nah, jangan sampai melebihi gitu. Tapi kalau hanya sekedar tadi istighfar 3 kali atau bergeser dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak dikatakan atau tidak menggugurkan syarat yang ketiga harus berturut-turut gitu Pak. Ada lagi? Nah, itu diantara tadi syarat jama takdim. Jadi sekali lagi jama takdim itu mengumpulkan, jama itu mengumpulkan, kalau takdim berarti mengumpulkan 2 waktu sholat dilaksanakan pada sholat yang pertama. Ini termasuk rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dipakai mangga, saya tidak akan pakai, ya tidak masalah gitu. Ini hanya berupa keringanan. Kalau misalkan kita mau memakainya dengan terpenuhi syarat-syarat tadi, boleh kita melaksanakan. Jadi tidak wajib harus jama takdim, harus jama takhir, harus qasar, tidak. Itu hanya berupa keringanan. Kalau seandainya kita mau memakainya, silahkan dengan syarat-syarat harus terpenuhi, atau tidak juga tidak masalah. Selanjutnya kita masuk ke jama takhir. Jama takhir adalah mengumpulkan 2 waktu sholat dilaksanakan pada sholat yang kedua atau terakhir. Misalkan duhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar, maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Paslun ari eta hiji pasal, surutu jam'i takhiri ari pirang-pirang syarat jama takhir eta isnani aya 2. Niatu takhiri hiji niat ngajama takhir. Waqad bakia jeung temen-temen tetep naon niat eta tetep min waktil ula dina waktu anu kahiji ma kana perkara yasauha anu ngamahian naon perkara kana niat anu kahiji. Nu kadua wadawamul udri jeung anu kadua langgeng udur ila tamami saniyati
nepika beres salat anu kadua. Jadi yang selanjutnya menjelaskan pasal tentang syarat jama' takhir. Tadi mah jama' takdim, sekarang jama' takhir. Syaratnya itu jama' takhir hanya ada dua. Yang pertama, niat menjama' takhir pada waktu sholat yang pertama, walaupun masih tersisa waktunya sekedar lamanya mengerjakan sholat tersebut. Jadi syarat yang pertama di dalam sholat jama' takhir, niat pada waktu yang pertama. Maksudnya misal duhur dan asar, kita melaksanakan jama' takhir, otomatis dilaksanakan pada waktu sholat asar. Nah, pada waktu sholat duhur kita harus berniat menjama'. Misal jam 12 adzan, kita berniat mau menjama' nih jama' takhir, berarti kan sholat duhur kita nggak sholat, akan dilaksanakan ketika sudah masuk waktu asar. Nah, selama waktu duhur masih berlangsung, di situ kita harus berniat terlebih dahulu menjama' takhir. Pas masuk waktu duhur, niat saya menjama' takhir misalkan dalam hati. Nah, itu udah cukup. Niat yang pertama itu berniat pada waktu sholat duhur. Jadi di dalam waktu sholat duhur harus ada niat terlebih dahulu sebelum masuk waktu asar. Apabila kita lupa berniat di dalam waktu duhur tadi, padahal kita mau menjama tapi kita tidak niat, terus tiba-tiba masuk waktu asar, maka tidak sah jama' takhirnya, dan paling sholat duhurnya di kodo, niatnya jadi kodo gitu, dan itu berdosa gitu kalau misalkan tidak niat jama' takhir terlebih dahulu dan jamaknya tidak sah. Jadi yang pertama itu harus niat terlebih dahulu di waktu yang pertama, duhur dan asar. Ketika kita mau menjama' takhir masuk waktu duhur, kita niat menjama' takhir terlebih dahulu. Maghrib dan isya, ketika masuk waktu maghrib kita disyaratkan berniat terlebih dahulu, walaupun sholatnya nanti pas masuk waktu isya tuh. Yang kedua, udurnya harus terus menerus sampai selesai waktu sholat yang kedua. Kalau jama' takdim tadi minimal sampai beres takbiratul ihram sholat yang kedua, kalau jama' takhir harus sampai selesai sholat yang kedua. Nah, itu syaratnya baru dikatakan boleh menjama' takhir. Jadi kalau sholatnya bebas, maksudnya bebas mau dilaksanakan misal duhur dan asar, jama' takhir dikerjakan di waktu asar. Mau sholat duhur terlebih dahulu boleh, mau sholat asar terlebih dahulu juga boleh. Itu kalau jama' takdim tidak boleh, harus sholat yang pertama terlebih dahulu. Tapi kalau takhir boleh dilaksanakan sholat yang mana aja, mau yang pertama mau yang kedua. Terus tadi jama' takdim itu niatnya harus di sholat yang pertama, tapi jama' takhir di waktu yang pertama walaupun belum melaksanakan sholat. Jadi kalau jama' takdim pas takbiratul ihram harus niat di sholat yang pertama. Kalau jama' takhir asalkan udah masuk waktu sholat yang pertama, karena nanti sholatnya di waktu yang kedua, maka disyaratkan niat di waktu yang pertama itu harus sudah melaksanakan niat. Kalau misalkan tadi harus sholat terlebih dahulu yang jama' takdim itu, kalau yang takhir bebas tadi ya, mau yang pertama silahkan, mau yang kedua juga silahkan. Nah, selanjutnya udurnya harus masih ada udur
Kalau jama takhir takdim itu minimal sampai beres takbiratul ihram, kalau jama takhir harus sampai selesai sholat, harus udah salam. Nah itu harus dalam masih keadaan udzur. Misalkan kita bepergian keluar kota misal, atau di perjalanan kita berniat jama takhir. Nah, melaksanakan jama takhir itu harus masih dalam di perjalanan. Misalkan masih di Gede Bage, kan belum masuk kampung GBI lah istilahnya, belum masuk ke daerah GBI, masih di Derwati, boleh kita melaksanakan sholat di situ terlebih dahulu. Atau masih di Bodogol masih boleh, asal jangan udah masuk ke daerah pemukiman GBI atau bahkan masuk ke rumah gitu. Itu tidak boleh. Misalkan kalau lupa, ya berarti gugur jama takdimnya, jama takhirnya, berarti harus qada. Itu namanya qada, bukan lagi jama. Itu diantara syarat jama takdim maupun jama takhir. Ada pertanyaan mengenai jama? Sekali lagi, jama itu mengumpulkan dua sholat. Ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang akan melaksanakan sholat dengan beberapa syaratnya. Jadi kalau jama takdim syaratnya harus gini, jama takhir harus kayak gini. Nah, jadi ini merupakan suatu keringanan yang boleh dilaksanakan kalau mau melaksanakan. Tapi seandainya tidak mau melaksanakan juga tidak ada keharusan, walaupun syarat-syaratnya memenuhi. Misalkan yang tadi dari satu, yang kedua sampai yang keempat syaratnya terpenuhi, tapi kita pengen melaksanakan sholat biasa adaan bukan jama, yaitu tidak juga masalah gitu, walaupun syaratnya terpenuhi. Tapi seandainya mau melaksanakan juga, itu ada syariatnya. Jama takdim dan jama takhir. Selanjutnya mengenai qasar. Qasar adalah meringkas, itu meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi khusus qasar ini sholat yang hanya rakaatnya berjumlah 4. Kalau yang 2 dan yang 3 tidak boleh diqasar, harus yang berjumlah 4 rakaat. Paslun ari eta hiji pasal surutul qasri, ari pirang-pirang syarat qasar eta aya sab'atun, eta aya 7 syarat qasar. Ayakuna hiji yen kabuktian naon sapruhu perjalananana jalma eta marhalataini, 2 marhalah atau 2 pamonokan atanapi 24 jam. Wa ayakuna jeung yen jeung kadua kudu kabuktian naon perjalananna teh eta mubahan anu dimenangkeun, ulah perjalanan anu diharamkeun, nyata perjalanan rek maksiat. Teu meunang eta, teu meunang diqasar. Jadi kudu anu dimenangkeun perjalananna teh rek didamel misalkan jauh, atanapi rek silaturahmi, rek ziarah misalkan, itu boleh. Wal ilmu jeung kanu katilu nyaho bijawajil qasri, ku ngamenangkeunana qasar. Jeung anu katilu mengetahui hukum kebolehan qasar, kudu nyaho hukum-hukum qasar. Wa niyatul qasri jeung kaopat niat qasar ingdal ihrami, dina nalika takbiratul ihram. Allah tadi dinya niat qasar.
Wa antakuna jeung kaopat kudu kabuktian naon qasar teh eta as-sholatu rubaiyatan salat anu bangsa opat rakaat. Nah, kabuktian salat teh kudu anu opat rakaat, anu dua anu tilu mah teu bisa dikosor. Wadawa musafri jeung kalima nyaeta jeung kagenep nyaeta kudu langgeng di perjalanan, kudu perjalanan teh masih terus di perjalanan kene ila tamamiha nepi ka sampurnana salat. Jadi salatna kudu di perjalanan, kudu masih di perjalanan ulah geus nyampe ke tempat tujuan. Nah, jadi kudu masih ada di perjalanan. Wa alla yaqtakida jeung yen ulah nekadkeun anjeun bitumimma bi juz'in min sholatihi ulah ngamakmum ka imam anu henteu boga niat salat qasar. Nah, urang ulah ngamakmum misalkan imam nama henteu niat qasar, urang niat qasar. Nah, itu tidak boleh gitu. Misalkan salat duhur bareng jeung imam, urang mah rek qasar, imam karek 2 rakaat, urang salam. Nah, itu tidak sah. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang tidak berniat untuk qasar. Jadi pasal selanjutnya menerangkan tentang qasar, yaitu meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitab Kasifatus Saja terkait redaksi matan yang berupa syarat-syarat qasar itu ada 7. Beliau mengatakan bahkan syaratnya ada 11. Ada lagi yang mengatakan syaratnya itu ada 11. Ketujuh syarat-syarat qasar tersebut adalah yang pertama, perjalanannya yang ditempuh harus sejauh 2 marhalah atau lebih. Jadi harus minimal 24 jam kurang lebih gitu perjalanannya. Yang kedua, perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang diperbolehkan atau mubah dalam dugaannya, meskipun dalam kenyataannya perjalanan tersebut bukan perjalanan yang diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada sebagian pemimpin yang mengirim surat yang di dalamnya berupa perintah untuk membunuh seseorang. Misal kita sebagai bawahan disuruh peatasan untuk mengirimkan surat. Mengirimkan surat misalkan. Kita tidak tahu bahwa surat tersebut berupa ancaman yang tidak, kalau misalkan kita mengetahui isi surat tersebut merupakan ancaman atau misalkan kesyirikan atau apa, tapi kita tidak mengetahui isinya, kita disuruh antarkeun ieu surat ka ditu misalkan, kita tidak tahu isinya, tapi kita hanya sekedar mengantarkan perintah tuntutan kerja dan kita tidak mengetahui isinya, disangkanya surat biasa. Nah, itu diperbolehkan walaupun pada kenyataannya isinya itu merupakan ancaman atau berupa kesyirikan. Itu boleh karena kita tidak mengetahui. Lalu selanjutnya ialah mengetahui sebab-sebab kebolehan melakukan qasar. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan qasar bagi orang yang tidak mengetahui sebab kebolehan melakukan qasar sejak semula atau dalam sholat yang dia niatkan karena suatu perkara yang datang padanya. Demikian pula orang yang menyangka sholat 4 rakaat sebagai 2 rakaat, kemudian dia meniatkan 2 rakaat dalam perjalanan,
maka sholatnya tidak sah dalam kedua bentuk di atas. Dalam bentuk yang pertama, semua sepakat mengenai ketidakabsahannya sholatnya meskipun dia baru masuk Islam, karena dia dianggap mempermainkan sholat. Demikian pula bentuk sholat yang kedua yang disebabkan teledor, karena seorang jika diberi ujur dengan kebodohan seperti tersebut, jika dia tahu sebab ketidakabsahan sholatnya, bahwa dia harus mengulangi sholat tersebut dengan dikosor. Demikian pendapat yang dapat dijadikan pegangan. Jadi kita harus tahu sebab-sebab diperbolehkannya kosor. Kalau tadi niat yang pertama harus dalam perjalanan memakan waktu marhalata ini 24 jam atau kurang lebih 24 jam. Kalau dengan berjalan kaki itu 24 jam, tapi kalau kilometernya kurang lebih sekitar 96 kilometer minimal, nah itu baru boleh dikosor. Dan yang kedua tadi syaratnya itu perjalanannya harus diperbolehkan, bukan perjalanan untuk maksiat atau kedurhakaan gitu. Yang ketiga harus mengetahui sebab-sebabnya, tadi ilmunya bahwa syaratnya tadi ya harus terpenuhi lah, harus mengetahui. Yang keempat harus niat mengkosor sholat. Tuh diantara niat kosor sholat, jika seseorang berniat sholat duhur 2 rakaat misalkan, baik dia berniat untuk melakukan keringanan atau berniat secara mutlak. Sedangkan jika dia berniat sholat 2 rakaat dengan tidak berniat melakukan keringanan, maka sholatnya batal tuh. Jadi harus tetap ada niat kosor, bukan hanya sekedar 2 rakaat, tapi si kosornya harus diniatkan. Jadi jangan sampai kita melaksanakan hanya sholat duhur 2 rakaat tanpa ada niat kosor, tapi niat kosornya harus disertakan. Tidak boleh hanya melaksanakan prakteknya saja tanpa ada niat melaksanakan sholat kosor tuh. Jika dia berniat sholat 2 rakaat saja dengan tidak berniat melakukan kosor, maka sholatnya batal, karena sikap tersebut seolah-olah mempermainkan sholat. Juga termasuk di antara niat kosor jika seseorang berkata, aku berniat melakukan sholat safar, sama itu. Andai kata dia berniat menyempurnakan sholat atau berniat sholat secara mutlak, maka dia harus menyempurnakan sholat. Jadi kalau misalkan tidak berniat kosor, ya wayahna harus tetap melaksanakan sholat 4 rakaat secara sempurna. Ya, selalu yang selanjutnya, syarat yang kelima dari syarat kosor itu, sholat yang dikosor adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu duhur, asyar, dan isya. Ketiganya adalah sholat fardu yang menurut hukumnya yang asli, meskipun sholat tersebut menjadi sholat sunnah seperti sholat dari anak yang belum baligh atau sholat iadah yang diulang. Orang yang melakukan sholat mu'adah atau mengulangi sholat itu boleh mengkosornya jika dia mengkosor sholat asar, sholat yang asal, yaitu sholat yang pertama. Apabila dia menyempurnakan sholat yang pertama, maka dia wajib menyempurnakan sholat mu'adah tersebut. Nah, jadi sholat mu'adah tadi tetap kalau kita melaksanakan sholat, misalkan mengkosor sholat duhur, kita mengkosor sholat duhur, pas udah beres kita pengen sholat lagi mu'adah, artinya sholat yang diulang, yaitu sunat hukumnya, maka boleh kita mengkosor lagi. Tapi kalau sholat yang pertamanya sempurna 4 rakaat, sholat mu'adahnya tidak boleh dikosor, harus tetap sempurna 4 rakaat. Lalu syarat yang selanjutnya, tetap dalam perjalanan secara yakin sampai sholatnya sempurna. Tuh, andai kata perjalanannya selesai di tengah sholat, seperti apabila kapal yang ditumpangi, misalkan sholat di dalam kapal,
kapal air misalkan, yang ditumpangi sampai ke tempat tinggalnya atau ragu mengenai sampainya kapal, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya karena hilangnya sebab keringanan atau rusuh pada saat dia sampai di tempat tinggalnya dan karena ragu pada saat sampainya kapal. Misalkan sholat di dalam kapal atau tadilah kendaraan, begitu tengah-tengah sholat udah sampai ke misalkan ke kampung halaman kita, nah, maka sholatnya harus disempurnakan 4 rakaat. Atau ragu-ragu ke sholat itu geus nyampe cannya ya KGBI misalkan, nah itu tetap harus disempurnakan sholat kosornya karena ruhsohnya atau keringanannya sudah hilang. Lalu yang selanjutnya, tidak bermakmum pada orang yang menyempurnakan sholat. Tuh, baik orang yang dimakmumi tersebut adalah orang yang mukim maupun musafir dalam satu bagian dari sholatnya, meskipun sedikit, seperti apabila seseorang mendapatkan imam sedang tahiyatul akhir meskipun ia berhadas setelah dia mengikutinya. Tuh, jadi tidak boleh bermakmum qashar kepada imam yang berniat sempurna di dalam melaksanakan sholat walaupun hanya sebagian rakaat. Misalkan tadi begitu datang ke masjid si imam lagi tahiyatul akhir misalkan, lalu kita bermakmum padahal kita mau mengqashar, maka itu tidak sah. Jadi tidak boleh bermakmum mengqashar, tidak boleh bermakmum mengqashar, niat mengqashar kepada imam yang tidak berniat mengqashar. Tapi kalau sama-sama berniat mengqashar boleh. Jadi harus sama-sama niat mengqashar tuh. Andai kata dia bermakmum pada orang yang menyempurnakan sholat meskipun dalam waktu yang sebentar, atau makmum kepada orang yang sholat Jumat atau sholat subuh, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Itu tidak boleh. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau ditanya tentang keadaan orang musafir yang sholat 2 rakaat atau qashar ketika dia sholat sendirian dan sholat 4 rakaat ketika dia bermakmum pada orang yang mukim. Beliau menjawab, hal tersebut adalah sunat, yakni cara yang sesuai dengan syarat. Apabila seorang bermakmum kepada orang musafir dan dia ragu dalam niat qashar, kemudian dia berniat mengqashar, maka dia boleh melakukan qashar jika telah jelas imam adalah orang yang mengqashar, karena yang nampak dari keadaan orang musafir tersebut adalah mengqashar sholat. Itu intinya, sholat qashar itu bermakmumnya harus kepada orang yang imam yang berniat mengqashar juga. Jangan sampai kita bermakmum mengqashar sholat kepada imam yang tidak berniat mengqashar. Itu diantara syarat-syarat mengqashar sholat atau meringkas sholat. Jadi sekali lagi, tadi pasal yang pertama menjelaskan tentang jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim, ya jamak itu adalah mengumpulkan 2 waktu sholat dilaksanakan pada satu waktu. Yang boleh dijamak itu ialah duhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh itu tidak bisa dijamak. Syaratnya tadi ada 4. Yang jamak takdim harus berniat pada sholat yang pertama. Tidak boleh tidak berniat atau meninggalkan niat pada saat sholat yang pertama. Yang kedua itu harus berturut-turut. Jadi tidak boleh ada jeda, ya, tidak boleh ada jeda di antara 2 sholat yang tadi. Yang ketiganya harus berniat menjamak atau dimulai dengan sholat yang pertama. Jamak takdim itu harus dimulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua harus niat menjamak pada sholat yang pertama.
Yang ketiga harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda antara dua sholat dengan jeda yang lama atau seukuran kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunat dengan waktu yang sangat cepat. Yang keempat harus tetap di perjalanan atau dalam keadaan udzur sampai selesainya takbiratul ihram sholat yang kedua. Lalu yang kedua ialah jama' takhir, mengumpulkan 2 waktu sholat dikerjakan di dalam sholat yang kedua. Duhur dan asar dikerjakan di waktu asar, maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Syaratnya ada 2. Yang pertama harus berniat menjama' takhir di waktu sholat yang pertama. Jadi masih ada misalkan duhur jam 12, asar jam 3, masih ada 3 jam kita untuk melaksanakan niat. Tuh, misalkan aduh niatnya jam 2:30, masih boleh karena masih ada waktu duhur. Nah, itu harus berniat di waktu duhur meskipun sholatnya tetap nanti di waktu asar karena menjama' takhir. Yang kedua harus tetap dalam keadaan udzur atau bepergian sampai selesainya sholat yang kedua, sampai salam sholat yang kedua sampai beres itu masih tetap ada di perjalanan. Kalau keburu sampai rumah berarti sudah bukan jama' lagi tapi kodo. Tidak boleh bukan istilahnya bukan jama' lagi tapi kodo. Yang ketiga ialah tadi menjelaskan tentang qashar. Nah, keringanan selanjutnya ialah mengqashar, yaitu meringkas waktu sholat atau meringkas jumlah rakaat sholat yang asalnya 4 menjadi 2. Tadi syarat-syaratnya perjalanannya harus marhalataini 24 jam kurang lebih. Kalau kita diukurkan berjalan kaki misalkan jaraknya harus menempuh 24 jam kalau diumpamakan dengan berjalan kaki. Kalau di kilometer misalkan kurang lebih 96 kilometer lah baru kita boleh kita melaksanakan qashar. Selanjutnya perjalanannya harus dibolehkan, perjalanan yang bukan untuk bermaksiat tapi perjalanan yang harus diperbolehkan. Selanjutnya tadi mengetahui hukum kebolehan mengqashar. Selanjutnya harus niat mengqashar terlebih dahulu pada saat takbiratul ihram. Selanjutnya salat yang diqashar adalah salat yang jumlah rakaatnya berjumlah 4 rakaat. Tidak boleh salat yang selain jumlahnya 4 rakaat kita mengqasharnya. Berarti hanya duhur, asar dan isya. Lalu perjalanan yang harus dilaksanakan terus menerus sampai selesai sholat tersebut. Jadi sholatnya harus masih di dalam perjalanan gitu. Kalau udah nyampe rumah ya bukan mengqashar lagi. Misalkan keburu sampai rumah, nah itu tidak boleh mengqashar. Jadi sholatnya harus di perjalanan. Lalu yang selanjutnya yaitu tidak boleh bermakmum kepada imam yang tidak berniat mengqashar. Jadi harus bermakmumnya kepada imam yang sama-sama niat mengqashar sholat. Maka kalau misalkan kita tidak mendapatkan imam yang bareng dengan kita mengqashar, maka sholat sendirian aja. Jadi yang disyaratkan itu harus bermakmum kepada orang yang sama-sama. Kalau misalkan ingin berjamaah si imamnya juga harus dalam keadaan niat mengqashar. Itu diantaranya 3 keringanan. Jadi ada jama', ada qashar, ada jama' qashar itu boleh nanti ada jama' dan qashar, ada jama' saja, ada qashar saja, ada jama' dan qashar. Udah mah dikumpulkan waktunya misalkan terus diringkas lagi. Duhur dan asar misalkan jama' takdim qashar ya dilaksanakan di waktu duhur, terus jumlah rakaatnya diringkas 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Itu diantara keringanan yang Allah berikan kepada orang yang akan melaksanakan sholat dengan syarat-syaratnya yang harus terpenuhi.
Mungkin untuk pembahasan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita sedikit-sedikit mempelajari atau mengkaji ilmu-ilmu fikih tentang ibadah kita, mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita lebih berkualitas, lebih benar lagi secara prakteknya, dan mudah-mudahan lagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.